Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pemirsa, kita melanjutkan mengaji memahami Al-Quran yang akan dibaca juznya juz 14, suratnya surat An-Nahl, ayatnya ayat 105. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Innama sesungguhnya yaftaril kadhibal ladzina la yu'minu bi ayatillah, orang yang mengada-ada, ya, yang mengada-ada sembahan selain Allah, dia membuat patung dan berhala disembah, itu namanya orang yang mengada-ada. Kebohongan itu kan bohongan. Berhala, patung dianggap Tuhan, itu kan perbuatan bohongan itu. Alladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang seperti itu orang yang tidak percaya pada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu menjelaskan bahwa Allah itu hanya satu, yang disembah hanya satu, jangan menyebutkan yang lain, jangan menyebutkan Allah dengan yang lain, kan begitu. Ya itu kan mengada-ada itu, malah mengadakan patung-patung, berhala-berhala disembah. Ulaika humul kadzibun, ya mereka itu ya termasuk orang-orang yang bohong. Patung bikinan manusia kok disembah, dianggap sebagai Tuhan, itu kan bohong. Maka farobillahi min ba'di imanihi, maka barang siapa kafir pada Allah, tidak percaya pada Allah, tidak iman pada Allah dan rukun iman yang lain, min ba'di imanihi, padahal dia pernah jadi orang Islam, pernah jadi orang iman, kok lalu kafir, nah, itu namanya orang yang murtad seperti itu, orang pindah agama itu. Ya pindahnya dengan cara macam tadi, gitu. Dipengaruhi oleh pihak lain lalu pindah agama, itu orang murtad. Orang murtad itu jatahnya sama dengan kafir, bisa masuk neraka gitu. Apa ancaman mereka itu? Di bawah ini, fa'alaihim ghadabun minallah, mereka itu akan dimurkai oleh Allah besok di akhirat. Nah, hanya ayat berikutnya, jadi orang yang kafir pada Allah, padahal dia pernah iman, itu orang murtad, itu akan diazab oleh Allah besok di hari kiamat gitu ya. Ila lah ini, kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, orang yang pura-pura kafir karena dipaksa oleh musuh, kamu harus kafir, kalau tidak kamu kafir akan tak bunuh, kamu harus tetap mengikuti agamanya nenek moyang kami, kalau tidak kamu akan saya bunuh. Lah, orang yang dipaksa seperti itu, padahal hatinya wa qalbuhu mutmainnun, hatinya tetap tentram patuh dengan keimanan, hatinya tetap pada Allah, Rasulnya dan Al-Quran, ya masih iman seperti itu, hatinya seperti itu, walaupun ucapannya ngaku-ngaku kafir karena takut dibunuh tadi. Nah itu tidak termasuk tadi, tidak masuk akan diazab oleh Allah, itu kecuali itu. Walakin man saroha bil kufri sodron, nah ini termasuk ini. Akan tapi orang-orang yang tetap lapang dada, mereka bergaul dengan orang-orang kafir, jadi terlalu toleran dengan orang kafir, ya kerjasama dengan orang kafir, ya berkumpul dengan orang kafir, membela orang kafir. Nah, hatinya kok lapang seperti itu dengan orang kafir, dia terkena juga itu. Fa'alaihim ghadabun minallah, dia termasuk juga akan diazab oleh Allah itu. Walahum adzabun adzim, dan mereka itu ya akan mendapatkan yang berat. Jadi oleh karena itu, walaupun kayak itu ya dalam arti dalam hidup bermasyarakat yang bermacam-macam begini ini, tapi dalam hal keimanan, kekafiran itu harus jelas itu. Jangan sampai kita itu mencampur adukan ya. Ya, kita pura-pura biar ditampakkan pada masyarakat jadi orang yang toleran, sehingga tapi kita kerjasama dengan orang kafir, kita malah melindungi orang kafir. Wah, itu dinilai oleh Allah yang tadi nih, alaihim ghadabun minallah, dia akan diazab itu. Zalika bi annahum mustahabbut hayatad dunya. Dan mereka berbuat demikian
Ya, mereka hatinya lapang dada terhadap orang-orang kafir. Itu karena apa? Hanya mengejar kehidupan dunia, ya. Karena orang kafir itu pada dasarnya kebanyakan dunianya banyak, harta bendanya banyak. Nah, mereka berbuat baik dengan mereka supaya nanti dapat kesempatan dunianya itu. Jadi orang kafir itu memang senangnya hanya kehidupan dunia, itu lebih penting daripada kehidupan akhirat. Wa anallahu la yahdil qaumal kafirin, dan sesungguhnya Allah itu tidak akan beri petunjuk pada orang yang kafir. Jelas itu, orang kafir tidak akan dapat petunjuk dari Allah. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Ulaika alladzina, mereka itu orang-orang kafir itu, yaitu orang-orang yang taba'allahu ala qulubihim, orang yang hatinya sudah ditutup, pendengarannya ditutup, dan penglihatan mereka ditutup. Artinya diberi tutup, sudah tidak bisa menerima ajaran Islam, sehingga dia tidak mendapat petunjuk. Nabi itu loh, itu orang kafir seperti itu. Maka apa perlunya orang Islam kok harus kerjasama dengan mereka, baik-baikan dengan mereka? Kita malah mau ya mengalah pada mereka. Nah itu di hadapan Allah kurang benar, tidak benar itu. Nanti resikonya mau alaihim ghadabun min Allah, akan diazab oleh Allah tadi. Ulaika humul ghafilun. Lah mereka tadi, orang-orang kafir itu orang yang lupa pada ajaran. Sudah terlanjur ditutup hatinya, telinganya sama penglihatannya, tidak menerima ajaran Al-Quran gitu. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Dan sudah pasti loh, orang-orang kafir itu, mereka itu di akhirat termasuk orang yang rugi. Jelas dia akan masuk neraka selamanya, tidak pernah keluar itu loh. Thumma inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wasabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian Tuhanmu itu adalah pelindung, ya. Thumma inna rabbaka, kemudian sesungguhnya Tuhanmu Allah itu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah. Yaitu orang yang berhijrah itu ya pada waktu itu, pada permulaan awal Islam itu, orang-orang Islam di Mekah kan baru sedikit, itu ditindas orang kafir, orang musyrik ya gitu. Nah mereka diperintahkan oleh Allah untuk pindah ke Madinah untuk menyelamatkan akidahnya, keimanannya itu. Nah mereka itu pelindungnya ada Allah. Allah itu melindungi mereka itu. Mimbati ma futinu, setelah mereka itu ya dicoba, ya menderita percobaan, cobaan dari tindasan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di Mekah itu. Nah, lalu sudah mau hijrah, kemudian suma jahadu. Nah, pada waktu sudah berhijrah itu lalu mereka mau berjihad, berjuang mati-matian mengikuti Rasulullah, perang umpamanya, memusuhi orang-orang kafir lah. Mereka mau begitu, wasabaru, dan mereka sabar tuh. Walaupun dia diperintah maju perang ya sabar juga gitu. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Maka sebenarnya Tuhanmu Allah itu setelah demikian, artinya kamu sudah hijrah lalu mau berjihad dan sabar, maka Allah itu ya Maha Pengampun dan Maha Belas Kasihan. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Suatu hari, yaitu hari kiamat besok, itu setiap orang akan datang untuk membela diri, menghadap Allah untuk membela diri. Ya tadi ada yang katakan kan, kami tidak berbuat jahat di dunia ya Allah. Nah, Allah katakan, oh tidak, kamu melakukan jahat. Ya, untuk orang itu mau membela diri gitu. Wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yudlamun. Dan akan disempurnakan itu bagi setiap manusia itu apa yang telah disempurnakan balasannya, maksudnya itu apa yang telah mereka lakukan dan mereka tidak akan dianiaya. Maksudnya apa? Yang berbuat baik ya disempurnakan amalnya, baik-baik semua masuk surga. Lalu yang jahat-jahat ya masuk neraka. Itu akibat perbuatan mereka semua, dan Allah tidak menganiaya mereka itu. Dia masuk neraka itu karena dia sendiri, salah sendiri, tidak mengikuti, tidak iman, tidak Islam, tidak mengikuti perintah Allah lah gitu. Jadi bukan Allah yang zalim, tidak. Mereka karena berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah, terpaksa nanggung risiko masuk neraka kan begitu.
Wa daraballahu masalan qaryatan. Allah membuat perumpamaan suatu negeri kanat aminatan, negeri yang keadaan itu aman, tentram, mutmainatun, tentram, yatiha rizquha rogodan min kulli makan, dan Allah memberikan kepada mereka negeri itu yaitu rezeki yang melimpah dari segala penjuru, dari mana-mana dia datang rezeki. Setelah demikian fakafarat bi an'umillah, mereka itu mengingkari kenikmatan Allah seperti itu. Mereka sudah diberi rezeki dari bermacam-macam arah sampai melimpah ruah, kok malah diingkari bahwa itu bukan dari Allah, itu kan usaha kami sendiri, karena ketekunan kami berusaha. Wah, mengingkari seperti itu. Maka fa'adzaqaha Allahu libasul ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka akan ditempatkan pada mereka itu, baik di dunia, mulai dari dunia siapa? Dia itu dikasih pakaian lapar, kekurangan orang itu. Yalah, kebetulan ya hartanya habis, entah bagaimana caranya, penghasilan pertaniannya tidak keluar. Nah, mereka itu diberi sandangan pakaian oleh Allah, pakaian kelaparan, wal khauf, dan rasa takut. Bima kanu yasnaun, disebabkan karena apa yang mereka perbuat. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, dan sungguh telah datang pada mereka itu seorang rasul dari mereka sendiri, yang termasuk Nabi Muhammad itu diutus kepada orang Arab gitu. Orang Arab itu rasulnya dari mereka yang Muhammad itu orang Arab. Fakadzabuhu, maka rasul itu didustakan oleh orang-orang itu. Dia tidak mau percaya bahwa dia utusan Allah, ditentang, dilawan, dicerdai, ya, pokoknya disiksa. Fa'akhadhahumul adabu wa hum dzalimun. Lah, maka orang-orang yang menentang rasul itu lalu diadab. Kalau zamannya Nabi Musa, zamannya nabi-nabi yang lalu itu, ya kalau mengadab habis-habisan, itu dibinasakan betul. Orang-orang mati bergelimpangan di rumahnya masing-masing itu. Wahum dzalimun, dan mereka itu menganiaya diri sendiri. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Nah ini, hendaklah kamu sekalian umat Islam, umatnya Rasulullah, makanlah rezeki-rezeki yang diberikan oleh kepadamu yang halal-halal, yang baik-baik. Itu padahal yang halal-halal yang baik. Jangan cari-cari yang tidak baik, termasuk harta korupsi, harta rampokan, harta penipuan, itu tidak baik, itu tidak halal itu. Waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oleh karena kamu bersyukurlah atas kenikmatan Allah yang diberikan padamu itu, jika kamu itu memang menyatakan diri bahwa hanya kepada Allah kamu menyembah. Jadi kalau udah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya aku menyembah kepadamu lah, hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Kalau udah ngomong begitu, ya makan yang halal-halal, yang baik-baik itu. Innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah bi faman ittara ghairu bagin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Innama, sesungguhnya hanyalah Allah itu harama mengharamkan alaikum padamu apa yang diharam oleh Allah, yaitu al-maitah, itu bangke, hewan-hewan yang mati, ya ayam, ya kerbau, ya kambing yang mati, umpamanya mati ketabrak kendaraan, jatuh ke jurang lalu mati. Kalau yang sudah mati seperti itu namanya bangke, itu haram dimakan. Badama, darah, orang menyembelih sapi, menyembelih kambing, darahnya ditampung, lalu menjadi mengental, nanti digoreng, jadi itu saren. Ya itu ya haram itu. Dam namanya itu. Walamal khinzir, dan juga daging babi, daging genjik, daging celeng, itu haram. Nah, kalau ada orang yang menjual daging celeng, daging babi campur dengan sapi, itu dosanya besar itu. Orang yang jual tahu bahwa itu campuran babi celeng dengan sapi kok dijual, itu dosa juga itu. Nah, kalau yang beli kalau tidak tahu ya masya Allah, tidak tahu ya tidak tahu. Tapi pada dasarnya orang yang mencampur-campur seperti itu ya dosa itu. Wa ma uhilla li ghairillah, dan juga yang diharamkan itu yaitu binatang-binatang yang disembelih dengan menyebut selain Allah.
Orang menyembelih itu kan biasanya Bismillahirrahmanirrahim lalu menyembelih. Tapi ini demi ya pohon besar yang jadi rumahnya yang menjaga jembatan ini. Kami akan bangun jembatan ini, mohon diselamatkan untuk ini. Kami taudar, kami sembelih seekor kerbau dan kepalanya tak tanam di sini lah. Kalau yang seperti itu, orang Islam tidak boleh makan itu. Nyembelih kerbau kok niatnya untuk begitu. Itu namanya tidak karena Allah, untuk mau disembahkan pada penjaga pohon besar. Ya digas jembatan itu kan itu. Itu yang haram juga itu haram. Pamani turo wero bagin. Tapi barang siapa yang terpaksa bagin dan tidak sengaja, wala adin dan tidak melampaui batas, fa innallaha ghafurur rahim. Allah memberi pengampunan. Contoh konkret ya umpamanya kalau tentara militer itu mengadakan latihan survival, melatih ketahanan jiwa, badan, raga dan sebagainya, masukkan hutan setengah bulan tidak dibekali apa-apa, sudah mati hidup kamu di hutan itu terserah kamu. Nah, adalah kalau di hutan itu adanya ya ular, adanya babi, ya boleh makan situ. Ular, babi dan sebagainya itu, adanya itu terpaksa kok. Tapi ingat, tapi tidak boleh diniati dari rumah. Ya besok saya kalau latihan football mumpung saya boleh makan apa adanya. Babi boleh, aku masuk pos-pos sama aku. Lah kan niatnya begitu tidak boleh. Ya, tidak boleh niat seperti itu dan tidak boleh melalui batas. Semaunya makan sebanyak-banyaknya. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan belas kasihan. Wala taqulu lima tasifu alsina tukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun. Dan kamu jangan mengatakan yang disebut oleh mulut-mulut atau lidah-lidah orang pembohong itu. Jadi kamu jangan ikut mengatakan. Orang musyrik itu mengatakan ini halal, ini haram. Kata dia, kamu jangan ikut-ikut umat Islam. Lalu ikut-ikut barang yang dihalalkan, tapi yang halalkan orang-orang kafir, orang musyrik. Tapi yang mengharamkan, ya mereka jangan ikut seperti itu. Maksudnya halal, haram itu sesuai dengan ketentuan Allah. Begitu, jangan ikut itu omongan mereka itu. Ditataru Allahi kadiba. Nah dia mengatakan halal haram menurut versi mereka, menurut ucapan mereka itu hanya karena mereka mengadakan kebohongan pada Allah. Sebenarnya itu barang yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Nah itu hanya bikin bohong saja. Innalladzina yaftaruna 'alallahi kadiba la yuflihun. Sebenarnya orang-orang yang mengadakan kebohongan pada Allah, ya mengatakan sesuatu yang tidak benar tapi di atas namakan Allah, begitulah. Haram dikatakan halal katanya. Nah, orang yang demikian itu mengadakan kebohongan pada Allah, la yuflihun, tidak akan beruntung mereka itu. Mata'ul qalil, itu hanya urusan sedikit saja itu. Kenikmatan sedikit saja. Dia mengada-ada kebohongan karena Allah untuk sesuatu lah. Sesuatu yang didapat karena kebohongan pada Allah itu hanya kesenangan ya dikit sekali itu bagi mereka itu. Azabnya besar. Walahum azabun alim. Padahal mereka itu azabnya pedih loh. Wa alal ladzina hadu karamna ma qasasna alaika min qabl. Dan atas orang-orang Yahudi kami haramkan apa-apa yang telah kami ceritakan padamu Muhammad sejak dulu. Nah di paling depan itu ajaran Quran di depan itu kan sudah banyak menjelaskan mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan orang-orang Yahudi lah. Itu perlu dilihat tuh pada ayat yang lain tuh, buka saja kembali. Ya ada keterangan di depan itu buka. Itu banyak itu yang diharamkan bagi orang Yahudi itu sudah dijelaskan. Allah mengatakan sudah kami jelaskan padamu mingkobel sejak dulu. Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah itu tidak menganiaya mereka, tapi justru mereka yang menganiaya sendiri. Artinya apa? Kalau orang berbuat jahat, itu bukan karena Allah yang membuat dia jahat, tapi karena dia buat sendiri. Jadi kalau mereka termasa menganiaya diri, tidak mau Islam, lalu jatuhnya masuk neraka, salahnya dia, bukan salahnya Allah. Salahnya dia tidak ikuti ajaran Islam, terpaksa dia harus balas masuk neraka kan begitu.
Thumma inna rabbaka lil ladzina aminu su'i bijahalatin thumma tabu min ba'di dzalika waslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu itu akan mengampun orang-orang yang berbuat kejahatan, tapi karena dasarnya dia tidak tahu. Lalu kemudian mereka itu bertobat setelah itu dan buat baik. Nah di sini inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Setelah itu Allah itu Tuhanmu itu akan memberi pengampunan kepadamu dan belas kasihan kepadamu. Inna Ibrahim kana umatan qanitan lillah hanifa walam yakum minal musyrikin. Inna Ibrahim, sungguhnya Nabi Ibrahim itu firman Allah. Kana umatan qanitan. Dia itu adalah umat atau manusia orang yang patuh. Imam ya, sebagai imam yang patuh dan patut jadi teladan. Itu Ibrahim. Jadi Allah memuji Ibrahim. Ibrahim itu merupakan orang atau umat yang patuh dan pantas jadi imam untuk diteladan, untuk jadi teladan. Dia karena patuh pada Allah. Dan agamanya lurus, tidak bingkak-bingkak, tidak masuk orang musyrik itu. Walam yakum minal musyrikin. Dan Ibrahim itu tidak tergolong, tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah, bukan orang musyrik dia itu. Syakiran li an'umihi, dan dia itu selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan padanya. Istabahu wa hadza ila siratal mustaqim, dan Ibrahim itu kami pilih. Jadi kami pilih jadi khalil, jadi kasihnya Allah, dipilih oleh Allah. Wa hadahu ila siratal mustaqim, dan kami beri petunjuk kepada Ibrahim itu kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah itu. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan kami Allah wa atainahu fid dunya, kami Allah akan memberikan kepada Ibrahim itu di dunia itu kebaikan. Ya, jadi pemimpin dunia, jadi panutan sedunia, ya toh. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan besok kalau di akhirat dia itu tergolong orang-orang soleh, dan ngumpul itu sama orang-orang soleh, ya para rasul-rasul, nabi-nabi yang lulu, Rasulullah dan orang yang soleh itu. Nah, Ibrahim bersama mereka itu. Tsumma auhayna ilaika annit tabi milata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian oleh karena itu Allah berfirman, sungguh kemudian Allah aku memahyukan kepadamu Muhammad anit tabi milata, hendaklah kamu itu mengikuti jejak Nabi Ibrahim, mengikuti agama Ibrahim yang hanif itu, yang lurus itu loh. Kenapa? Wa makana minal musyrikin, dan dia itu tidak tergolong orang yang mensekutukan Allah, dia tidak musyrik. Ikuti itu agama Ibrahim itu. Jadi umat Islam sekarang ini sudah berarti mengikuti agama Ibrahim, karena kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah sendiri mengikuti ajaran Ibrahim, itu agama yang lurus tadi. Innama ju'ila sabtu ala ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah itu inama ju'ila telah diwajibkan kepada orang-orang Yahudi itu untuk apa? Untuk menghormati hari Sabtu. Orang Yahudi itu kan diberi hari sucinya, yaitu hari Sabtu. Kalau orang Islam hari Jumat, orang Nasrani itu hari Minggu. Nah, hari Sabtu itu mereka itu diwajibkan oleh Allah untuk menghormati itu. Artinya disuruh ibadah saja, banyak mereka kepada Allah. Nah, kebetulan mereka itu ya kerjanya yaitu mencari ikan di pantai. Lah mestinya hari Sabtu juga tidak cari ikan mestinya. Perintahnya begitu. Tapi mereka licik itu. Malam Sabtu, Jumat malam dia sudah datang ke laut, masang alat-alat penangkap ikan. Lah nanti kalau sudah itu Sabtu malam, ya bukan Sabtu berarti jam malam Minggu, dia ngambil itu alat-alat itu penangkap itu, udah dapat ikan banyak lah, itu lisiknya di situ.
Nah, di antara mereka ada berselisih itu. Ada yang mengatakan tidak boleh, atau tidak boleh mencari, tapi ada yang boleh lah begitu. Nah, makanya berselisih. Satu membolehkan cari ikan hari Sabtu, satu tidak membolehkan. Nah, itu berselisih terus. Nah, terhadap posisi seperti itu, wa inna rabbaka la yahkumu bainahum, Allah akan mengadili, menghakimi terhadap mereka itu besok di hari kiamat. Bima kanu fi yaktalifun, terdapat apa terhadap apa mereka yang perselisihan itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, serulah Muhammad, ajaklah orang-orang itu kepada jalan Tuhanmu, yaitu masuki agama Islam ini, ngikuti Al-Quran ini, tunduk patuh padamu Muhammad. Nah, caranya dalam bahasa itu adalah bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, dan wal mau'izatil hasanah, melalui memberi nasihat-nasihat yang baik, ya, nasihat tausiah yang baik. Dan kalau terpaksa berdebat dengan mereka, ya berdebat yang baik, yang sopan santun, ya. Jangan sampai jadi tukang debat pukul bambu, ya, asal ngomong, asal bisa bicara, ya, tapi tidak menurut aturan, jangan begitu. Debatlah yang baik, ya Muhammad. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabil. Sebenarnya Tuhanmu Allah itu, dia itu tahu itu. Siapa mereka yang sesat dari jalannya Allah? Siapa yang sesat dari ajaran Allah? Siapa yang menentang Al-Quran dan jauh dari Al-Quran? Allah itu tahu semua. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, tapi Allah juga tahu orang-orang dapat petunjuk. Siapa yang ikuti Rasulullah, siapa yang tunduk patuh ke Al-Quran, siapa yang percaya Al-Quran. Nah, begitu. Allah tahu semuanya itu. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Nah, jika kamu membalas, hendaklah kamu membalas dengan balasan yang setimpal. Kalau kamu itu ya disiksa oleh mereka, dicelakan, dimudoroti oleh mereka. Jadi orang Islam itu kalau membalas hinaan ataupun ya suatu tindakan yang tidak baik dari orang selain Islam, orang Islam itu suruh membalas yang sepisah, yang sepadan gitu loh. Kalau mereka memukul, ya kita disuruh mukul, gitu aja. Tapi yang sepadan. Kalau dia mukul sekali, ya kita mukul sekali. Tapi tidak berarti kalau kita dipukul pipi kanan lalu nambah serahkan pipi kirinya suruh dipukul, tidak begitu. Ya, perintahnya Allah begini, yuk. Kalau kamu balas orang yang buat celaka bagimu, balasnya yang setimpal gitu. Yang setimpal dengan apa? Siksaan atau mudarat yang dikenakan padamu itu. Walain sabartum lahum khairul lisabirin. Tapi kalau kamu sabar, kamu dicerca, kamu dihina, kamu disakiti mereka, lalu kamu sabar, itu baik bagimu. Lahum khairul lisabirin, itu baik orang yang sabar. Nah, orang Islam itu kalau bisa seperti ini, walaupun dicerca, walaupun dipukul, dimacam, disuruh diam saja, suruh sabar, itu baik. Contoh konkretnya ya sudah diberi contoh oleh itu Habil itu. Pada waktu dibunuh kakaknya Qabil, ya diam saja, dia ngomong aku tidak balas, aku udah pasrah ngalah, kalau kamu bunuh ya silakan, ya begitu. Wasbir wama sabruka illa billah. Hendaklah kamu semua sabar ya umat Islam, dan kesabaran itu lantaran Allah. Kalau kamu bisa sabar itu karena Allah gitu. Wala tahyan alaihim, dan kamu jangan takut pada mereka musuh-musuh Islam yang selalu menentang orang Islam itu. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, dan janganlah kamu itu wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, dan janganlah kamu itu menjadi dalam hatimu itu menjadi sempit karena tipu daya mereka itu. Jadi kalau mereka itu membuat tipu daya pada kamu, mencerahkan kamu, dadamu jangan jadi sempit itu. Karena apa? Innallaha ma'alladzina taqaw, Allah itu menyertai orang yang takwa. Tapi kamu itu orang Islam sudah takwa. Jadi kalau kamu dimusuhi orang lain jangan jadi sempit itu karena tipu daya mereka itu. Waladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat baik. Innallaha ma'alladzina taqaw, dan Allah itu menyertai orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang mereka itu berbuat baik.
Sesungguhnya innallaha ma'al ladzina taqaw, sebenarnya Allah itu menyertai orang yang takwa dan orang-orang yang mereka itu berbuat baik. Jadi orang yang takwa dan beramal baik itu disertai oleh Allah. Allah menyertai orang yang takwa, apalagi sudah takwa lalu mau berbuat baik. Nah, demikianlah. Ini surat An-Nahl juz 4. Juz 4 selesai, 14 selesai.